103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, sekarang kita ada di segmen spesial Radio Talk di jam 9 sampai dengan nanti jam 10 pagi. Dan kita bakal bawain tema ketahanan keluarga sebagai benteng utama pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ya, kata narkoba pasti semua orang udah tahu. Betul. Dan udah banyak banget slogan jauhi narkoba, jangan dekat-dekat dengan narkoba, atau jangan coba-coba memakai narkoba. Betul. Betul banget. Nah, di pagi-pagi happy hari ini DFM Mania kita kehadiran tamu spesial dari Badan Narkotika Nasional BNN Kota Jakarta Selatan. Nurul mau sapa dulu buat Bang Ahmad Sulaiman, penyuluh narkoba ahli BNN Kota Jakarta Selatan. Assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam pagi. Apa kabar Bang Sulaiman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan lele di balik papan. Cakep. Kenal ini Bang Sule yang tampan. Iya. Dari looknya emang bener sih. Bisa dilihat sendiri DFM Mania, kita juga live di Instagram di 1034 DFM Jakarta. Jangan lupa nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung di drop di kolom komentar. Selain Bang Ahmad Sulaiman, ada juga Mbak Linda Susanti, penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Jakarta Selatan. Pagi, Ya, Mbak Linda. pagi. Apa kabar? Baik. Baik ya. Mungkin bisa dideketin ke mic-nya. Nah, apa ini, Dek? Dimajuin ya? Bener. Oke. Oke, DFM Mania, karena tadi tema kita adalah ketahanan keluarga sebagai benteng utama pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tapi sebelum ke sana, kita mau tahu dulu nih seperti apa sih perkembangan narkoba di Indonesia. Oke, dari survei kita yang terakhir nih ya, bahwa alhamdulillah kita ada sedikit penurunan. Alhamdulillah, walaupun nggak banyak, karena memang mengalahkan narkoba ini kan bukan hal yang mudah ya. Jadi alhamdulillah ada sedikit penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 1,95% menjadi 1,73%. Ini survei secara nasional. Ya, banyak faktor yang akan mempengaruhinya, entah pemberantasannya, dari tabung dari pencegahannya juga, berarti kan ada penurunan, ada berhasil menurunkan penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Tapi baik lagi, survei ini hanyalah sebuah angka. Artinya di lapangan itu kita tidak benar-benar tahu persisnya, ya kan? Baru kita rilis sekian gini ya kan, ada ya penurunan dan sebagainya, tiba-tiba ada berita breaking news, ada yang ketangkep lagi semalam. Ya. Oh ya. Lagi hangat-hangatnya tuh. Ya, lagi hangat-hangatnya ini, masih baru diangkat dari kompor ini kan beritanya. Masih fresh gitu. Masih fresh from the oven. Berarti kalau menurut survei sebenarnya sudah ada penurunan. Betul, Sudah. secara umum. Balik lagi Secara itu hanya umum. survei. Bisa Betul. jadi di beberapa daerah mungkin tidak disurvei, tidak seluruhnya. Betul, gitu ya, tidak mencakup semuanya. Oke, nah kita juga mau tanya tentang siapa aja sih mereka yang berisiko melakukan penyalahgunaan narkoba. Oke, baik. Jadi kan pertanyaannya tentang siapa saja ya gitu. Jadi di dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini gitu ya, siapapun tuh bisa kena gitu, nggak ada batasan umur. Bahkan penyalahguna yang sekarang ini gitu ya, sudah sampai ke usia dini. Usia dini? Iya betul, karena kami sudah beberapa kali gitu ya melakukan sosialisasi gitu kan kepada sekolah-sekolah. Jadi di usia dini tuh sudah ada yang mulai terpapar. Iya. Wow. Oke, Gitu. terpapar maksudnya jenis narkoba apa untuk anak-anak yang usia dini biasanya? Jadi gini, kalau di usia dini gitu ya, gitu kan dia awalnya sih sebenarnya coba-coba narkobanya tuh coba-coba ngerokok dulu gitu. Sampai pada akhirnya karena pergaulan juga gitu ya, teman sebaya, jadi dia udah mulai coba. Kalau yang sekarang tuh kayak tembakau gorila gitu ya. Tembakau sintetis. Ya, sintetis. Oke. Ada yang bikin aku penasaran nih, Mbak Linda juga Bang Sule. Ini kan sampai anak usia dini juga kena, khususnya generasi Gen Z ya, yang kalau sekarang kita tahu. Apa sih kebiasaan Gen Z ini yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam penyalahgunaan narkoba? Biasanya apa gitu? Pemicunya awal-awalnya seperti apa gitu? Kalau dari survei sendiri kan bilang bahwa di pengguna rokok itu di Indonesia itu tiap tahun meningkat. Itu. Nah, jadi kita sepakati bahwa rokok adalah pintu gerbang penyalahgunaan narkoba. Seorang yang merokok itu akan lebih mudah
terpapar narkoba dibanding yang tidak merokok, ya kan? Jadi diawali dari rokok, pasti gitu. Karena apa secara pola ya, jadi merokok, kemudian biasanya meningkat ke alkohol, terus naik lagi Kita ke yang lain. nggak heran lah ya sama Iya. Gen Z sama kebiasaan merokok yang Nah. semakin kesini semakin meningkat gitu. Betul. Jadi bahkan dari SD, SMP, bahkan ada yang sudah ada yang merokok saat ini. Penanggulangannya seperti apa untuk Gen Z sendiri yang sudah terpapar narkoba? Jadi bukan hanya generasi Gen Z aja ya, kan sekarang kita udah masuk ke dalam generasi alpha gitu ya. Iya. Apapun semua era digitalisasi dan internet gitu. Jadi mungkin penanggulangannya sebenarnya gini, di BNN sendiri gitu ya, kita punya 3 strategi. Jadi ada hard power approach, soft power approach, dan satu lagi Smart. ya smart power approach gitu. Jadi untuk generasi Gen Z atau generasi alpha gitu ya yang sekarang ini, kita bisa mulai pendekatannya dari smart power approach gitu, karena kan semua di era digitalisasi. Nah, kita bisa campaign gitu ya, campaign melalui media sosial gitu kan sekarang bahkan anak SD aja udah punya TikTok gitu ya kan. Nah, kita bisa campaign melalui media-media sosial gitu yang dengan gampangnya sih mereka bisa akses gitu. Jadi kampanyenya bisa masuk melalui situ gitu, dari situ. Gitu sih. Oke, strateginya sebenarnya dari BNN sudah ada, apalagi yang untuk Udah. Gen Z ini ya. Betul, jadi kita lebih mendekati mereka, kita ikutin apa sih yang mereka mau nih. Gitu. Jadi bukan Trennya apa sih? Trennya apa. Jadi kita ke media sosial, ke gamers gitu. Aku ada pertanyaan lagi nih yang bikin aku penasaran dari dulu, Bang Sule, Mbak Linda. Kenapa sih kalau Gen Z itu tuh sebenarnya nggak susah buat kita mengakses informasi apa aja sih bahaya narkoba, tapi kenapa masih aja dicoba gitu? Sebenarnya apa sih yang membuat Gen Z ini tuh bisa sampai situ gitu loh, padahal udah tahu. Jadi kenyataannya Mbak ya, bahwa banyak kan ya, orang pakai narkoba itu bukan karena dia tidak tahu apa itu efeknya narkoba. Tapi lebih kepada ajakan teman, pergaulan, tingkat stres, ya kan? Kalau ditanya mereka tahu, mereka tahu apa sabunya gimana, ganja dan sebagainya, semua efeknya tahu. Bahkan mereka tahu bahwa ini ada ganjaran hukumnya, ya kan? Tahu mereka semua, tapi baik lagi tingkat dari stres misalnya pelarian, ya kan? Terus pergaulan, ya kan? Coba lu nggak asik, lu nggak temen lu dan sebagainya, lu bukan bagian dari kita dan semuanya, pengen diakuin. Ya kan, terus pergaulan lagi nongkrong dan sebagainya, tiba-tiba ada yang coba cekokin lah di awal itu, terus ada yang coba dulu nih gratis dan sebagainya. Ntar kalau udah mulai kecanduan, ya kan tuh kemarin sampel doang, lu bayar dong sekarang. Nah, pokoknya banyak lah beratnya. Intinya bukan mereka tidak tahu, ya kan, bukan mereka tidak tahu dampak buruk dari narkoba, tapi faktor-faktor lain itu yang lebih banyak, yang lebih mempengaruhi. Ya, istilahnya tuh kalau kita bilang tuh adalah tekanan teman sebaya. Iya. Nah, gitu. Pengen diakuin gitu kan. Ya, pengen diakui di suatu komunitas gitu kan. Ya, namanya juga emosi anak Gen Z ya, masih kan, labil. Kan kalau remaja itu dia itu lebih mengenal mendengarkan teman sebayanya dibanding orang tuanya. Ya, dibanding keluarganya, mereka lebih mendengar teman sebayanya. Benar banget. Gitu. Nah, peran keluarga di situ seperti apa? Jadi gini, ngomongin masalah sebelum kita masuk ke dalam peran keluarga ya, jadi ada 4 tahapan dari seorang anak gitu ya. Jadi di tahap pertama, anak itu akan mendengar apa kata ibunya, gitu ya, apa kata ibunya. Lalu yang kedua, di masa balita gitu ya, anak itu di masa fase yang apa kata gurunya. Jadi biasanya SD nih. Nah, ini SD nih gitu kan, apa kata gurunya. Di bawah SD apa kata ibunya. Nah, balita SD gitu ya. SD, nah, apa kata gurunya gitu. Jadi dia akan lebih mendengarkan perkataan gurunya tuh daripada perkataan orang tuanya atau ibunya gitu misalkan. Lalu yang ketiga ada di mana fase, nah ini remaja, yaitu apa kata temannya. Tadi Bang Sule sudah menjelaskan kan, lebih mendengarkan tuh apa kata temannya gitu. Makanya di situ ada masuk fase tekanan teman sebaya. Lalu yang keempat di fase apa kata
dirinya atau apa kata gue itu udah dewasa kita gitu ya kan. Kuliah ke atas lah. Iya, maksud kuliah ke gua. atas lah gitu. Nah, jadi masuk ke dalam keluarga gitu kan. Memang keluarga itu benteng utama, fondasi utama lah gitu ya. Terbentuknya suatu karakter anak sebelum dia keluar ke masyarakat. Jadi fondasi utamanya itu dikuatkan dulu di mana? Di keluarga. Gitu. Jadi kalau anak itu berkarakter yang baik, itu kan kebiasaan-kebiasaan muncul itu dari keluarga. Gitu kan? Kebiasaan yang berulang, kebiasaan positif yang berulang akan membentuk suatu karakter anak yang nantinya akan dia bawa di masyarakat. Gitu. Makanya perlunya ketahanan keluarga sebagai suatu fondasi, ketahanan fondasi di masyarakat itu dari keluarga. Jadi orang tua sebagai role model Iya. akan kalau misalnya dia punya lebih dari satu anak, abang biasanya kan, atau kakak dijadikan panutan nih. Gitu. Jadi role modelnya adalah dalam keluarga. Kalau keluarganya baik, akur, rukun, harmonis, insya Allah mau dari luar ada semacam gempuran apapun itu akan aman-aman aja. Oke, jadi sebenarnya dari keluarganya dulu ya. Betul. Jadi keluarga sebagai benteng utama pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tapi pada faktanya nih Bang Sule dan juga Mbak Linda, kalau walaupun keluarga ini misalnya sudah melakukan role atau perannya sebagaimana mestinya, nggak bisa kita pungkiri di luar sana dia juga terpapar sama lingkungannya. Betul. Ya kan, bisa jadi dia diajak. Nah, seperti apa keluarga ini mendeteksi atau tahu, wah nih anak nih kena nih, gitu. Ada nggak sih ciri-ciri spesifik Gen Z ini atau mereka yang terpapar narkoba yang terlihat gitu, yang tampak? Oke, balik lagi kan ini lagi fungsi dari keluarga. Misalnya dari kecil kan udah dijelasin sama Mbak Linda, dari kecil tuh seperti apa. Kalau nggak mungkin namanya orang tua tuh mengawasi 24 jam dong. Ya, nah, betul. Fungsi kontrol kita adalah dari keluarga, dari orang terutama orang tua, kita mengawasi ya kan gerak-geriknya. Sama anak zaman sekarang dilarang salah, ya kan? Dilepasin malah makin bahaya, ya kan? Jadi memang harus lebih telaten lah untuk handle dari anak-anak zaman sekarang. Terutama kontrol itu dalam arti perubahan perilaku, ya kan? Itu paling utama, perubahan perilaku. Misalnya tiba-tiba jadi males, terus emosional. Nah, itu hal-hal seperti hal kecil seperti itu sudah menunjukkan bahwa ada perubahan perilaku. Terus dari orang tua perannya juga jangan takut untuk memeriksa barang-barang pribadi dari si anak. Karena selama si anak ini masih di bawah tanggung jawab dari orang tua itu berhak untuk memeriksa apapun hal-hal pribadi anak. Ya kan, misalnya kayak hal kecil, misalnya kalau di rumah nggak boleh kunci pintu, ya kan? Iya. Kunci kamar. Kunci kamar, sorry. Iya. Kunci pintu kamar, kunci pintu berangkas, kunci pintu kamar. Iya. Ya kan, terus misalnya sekali-sekali periksalah handphonenya, gitu kan? Karena ya di handphone itu kan handphone adalah sebuah gadget yang ada plus minusnya. Kalau digunakan sebagai plus ya bakal jadi kebaikan, tapi kalau jadi minus ya akan jadi keburukan juga. Jadi lebih orang tua harus lebih aware gitu. Jadi oke lah bisa dikasih pendidikan begini-begini, bukan berarti orang tua lepas tanggung jawab, tetap harus controlling dan awasin. Tetap harus diawasin ya. Betul. Satu lagi nih menurut aku pengeluarannya kali ya, riwayat pengeluarannya kemana aja gitu. Soalnya kan Gen Z ini spending money-nya itu ya makanya terus masuk di handphone itu cek mutasinya, krisnya kemana aja. Wah, jauh ya. Aduh. Emang sih, jadi tipsnya mungkin ya. Tipsnya itu benar tadi kata Bang Sule. Orang tua itu memang harus jadi teman bagi anaknya dulu. Iya. Karena ketika orang tua sudah anak nih ya, anak gitu ya. Kan kita juga pernah anak-anak ya, gitu kan. Sampai sekarang masih jadi anak. Oh iya, betul juga. Jadi kalau misalkan kita nih sebagai anak gitu, kita merasa dekat sama orang tua, apapun permasalahan kita di luar pasti balik yang kita cari adalah orang tua kita. Entah itu kita mau cerita, entah itu hanya kita sekedar pengen melepas penat aja gitu, pasti anak akan balik lagi ke orang tua. Nah, di sini fungsinya orang tua kan udah di tahap posisi yang fase ketiga nih ya kan, yang kita orang tua ini
Itu kan anak remaja gitu. Jadi posisinya adalah orang tua harus memposisikan diri sebagai teman bagi anaknya. Nah itu tuh, jadi Harus masuk nih mau nanti dengerin. yang dibilang Bang Sule tadi, boleh jadi orang tua boleh aja ngecek handphone anaknya gitu kan. Terus orang tua minta jangan kunci pintu kamar, anaknya oke aja karena anaknya merasa nggak ada apa-apa juga yang perlu disembunyikan Oke, gitu. berarti bonding ya antara Iya, orang tua dan Betul, anak. bonding. saling mendengarkan. Nah, apa sih yang menjadi prinsip utama pencegahan penyalahgunaan narkoba? Silakan. Prinsip utama pencegahan gitu ya. Jadi memang prinsip utama pencegahan itu dimulai dari diri sendiri dulu. Gitu, dia mulai dari diri sendiri, faktor apa namanya, kontrol diri, gitu ya, kontrol diri. Lalu yang kedua, itu tadi prinsip utama pencegahannya adalah di dalam keluarga. Lalu yang ketiga, ketika dia sudah di masyarakat. Jadi ada, kalau dibilang soal pencegahan gitu ya, memang banyak kan, jadi gini, kalau di luaran sana itu kan banyak hal yang mempengaruhi kita gitu ya. Benar. Banyak hal yang mempengaruhi kita. Kalau kontrol diri kitanya sudah kuat gitu ya, mau bagaimanapun diajak gitu kan, kita udah tahu nih batasannya dan kita udah tahu nih bahwa hal itu adalah hal yang negatif gitu. Jadi memang kita bisa misalkan kayak kalau diajakin gitu ya, kita bisa ngeles, oh sorry nggak bisa, mau pergi, oh sorry ini gitu. Jadi ya itu tadi, kontrol dirinya. Kontrol dirinya berarti yang harus diperkuat. Betul. Nah, kalau mau lebih tegas lagi, misalnya kayak, misalnya ini pengalaman pribadi nih, Ya, ya kan. Dulu waktu pas zaman-zaman jahiliyah ya, zaman-zaman kuliah dulu saya sempat keluar malam gitu kan ke tempat hiburan. Saya dari awal bilang sama teman saya nggak minum alkohol, ya kan. Tapi kalau teman-teman ada yang coba cekokin saya akan pulang saat itu juga. Saya bilang kayak gitu. Jadi ibaratnya gak usah takut untuk bilang tegas gitu loh, karena teman yang baik itu bukan teman yang menjerumuskan. Kalau misalnya udah mulai cekokin macam-macam, udah mulai maksa-maksa, tinggalin aja. Buat apa? Karena baik lagi, kalau misalnya sampai dicekokin terus dibujuk akhirnya kita ngikut, kalau kenapa-kenapa, siapa yang repot? Kita sendiri, keluarga kita. Teman apa peduli? Belum tentu. Ya kan? Berarti kontrol diri dan juga tegas sama batas-batas Betul. pergaulan. Ya, Gitu. karena kan emang ada faktor-faktor resiko yang akan nanti kita hadapi gitu kan, ketika kita udah tahu nih ada resiko yang akan kita alami gitu. Kalau kontrol dirinya sudah kuat, kita udah tahu, oh ya itu beresiko untuk kita gitu. Jadi ya udah kita jauhi. Oke, kalau misalkan di lingkungan sekolah seperti apa sih sebaiknya? Ini bisa jadi tips ya buat Gen Z ini. Seperti apa buat biar mereka bisa mengisi waktu jauh-jauh deh sama yang namanya narkoba gitu. Kalau di sekolah. Jadi biasanya kan di sekolah itu memang sudah ada aturannya sendiri ya, gitu kan, di dalam sekolah tidak boleh merokok gitu kan, tidak boleh berkata kasar ya mungkin kayak gitu. Nah, jadi kalau di sekolah itu yang biasa kita tahu ya gitu kalau kita ke sekolah-sekolah gitu. Jadi memang sekolah ada hal kayak kurikuler gitu ya gitu. Jadi ada mungkin mereka buat seperti gambar gitu kan, gambar-gambar. Poster. Iya, bikin poster atau mungkin kalau udah yang tahap SMP atau SMA gitu ya, mereka bisa buat animasi atau bikin film gitu yang bertemakan narkoba atau hal yang lain gitu ya yang positif. Mungkin itu gitu. Kalau masalah untuk aturannya sendiri sih udah jelas banget kalau di sekolah sih. Iya. Aku inget banget dulu waktu SMP tuh pelajaran tentang narkoba dan zat-zat aditif itu ada di pelajaran PJOK dulu kalau di zaman untuk pelajaran-pelajaran narkoba. Tapi nggak bisa kita pungkirin juga nih Bang, Mbak, di sekolah itu tuh tempatnya. Maksudnya kayak merokok, kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah itu seperti apa seharusnya sekolah menanggapi hal itu? Mencegah. Kalau secara aturan kan memang sudah tertulis ya, merokok misalnya merokok sekian poin dan sebagainya. Narkoba beberapa sekolah ini ada yang dengan tegas langsung dikeluarkan tanpa ampun dan sebagainya. Cuman baik lagi gitu loh. Sekolah kan ya ketika di luar sekolah tidak bisa juga mengawasi secara total. Sementara kan ya kalau misalnya
anak-anak yang misalnya ngerokok di toilet itu sekolah masih bisa bertanggung jawab, tapi kalau udah di luar sekolah kan sulit juga, ya kan. Jadi tadi Mbak Lina sudah bilang seperti apa, terus gimana sih caranya untuk menghindari narkoba dari bagi remaja, ya perbanyak kegiatan positif, ya kan, biar nggak ada keinginan untuk melakukan hal gitulah. Terus di Jakarta Selatan kita juga di BNN Jakarta Selatan kita juga punya namanya Ransel, Remaja Anti Narkoba Jakarta Selatan. Oke. Iya, Itu seperti apa? jadi itu adalah anak-anak SMA yang kita rekrut untuk menjadi duta anti narkoba bagi teman-teman di SMA. Oke. Gitu. Duta ya. Iya, Remaja Anti Narkoba Jakarta Selatan atau disingkat dengan Ransel. Jadi sebenarnya kegiatan mereka tuh bukan duta sampah doang yang ada ya. Iya. Kegiatannya seperti apa duta ini? Iya, tadi macam-macam. Kita kemarin bulan Oktober kemarin kita baksos ke daerah Bandung, berbagi gitu. Kita berbagi ke panti asuhan anak yatim, terus kita juga bikin video, bikin film, ada di YouTube-nya kita Ransel. Terus kita banyak kegiatan, intinya yang kegiatan positif lah, campaign, ya kan, bahwa remaja itu ya banyak hal yang bisa lu lakuin, ibaratnya kasar gitu ya. Kalau banyak hal yang bisa lu lakuin, ngapain itu pakai narkoba? Iya benar ya. Mending diisi sama hal-hal yang positif. Nah, ini juga sebagai edukasi juga nih Bang Sule, Mbak Linda, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika melihat atau mengetahui teman kita misalkan menyalahgunakan narkoba? Jadi kalau posisinya ini teman ya, Mm-mm. misalkan kita tahu nih teman kita pakai narkoba nih gitu. Sebenarnya kita tidak boleh juga menjudge ya. Langsung bilang, "Hey, lo tuh salah." Gitu. Itu nggak boleh. Nggak boleh juga kayak gitu. Kalau kita merasa emang dia adalah teman dekat kita omonginnya baik-baik. Gitu kan. Kita tidak menggurui, kita juga tidak menjudge dia gitu, tapi kita bawa dia untuk ini loh, nanti kalau misalkan emang kayak gini, kamu tahu nggak sih resikonya apa gitu. Jadi kayak lebih ke ngobrol gitu. Karena prinsipnya gini, kalau orang yang udah kecanduan narkoba itu dia akan punya benteng tinggi gitu ya. Untuk orang lain nggak boleh apa istilahnya mempengaruhi dia gitu. Jadi dia nggak mau mendengarkan orang lain gitu. Jadi kalau memang kita merasa dekat sama teman kita ngobrol sama teman kita, kenapa sih kok bisa 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 kena narkoba gitu ya? Atau tahu nggak sih resikonya apa Mungkin gitu. di awal itu kali ya, kok lu bisa sih pakai narkoba? Kenapa Apa sih latar gitu. belakangnya apa? Mungkin karena tadi Ada saya bilang masalah ada kah? lagi stres, Gitu. ada masalah, atau tadi bujukan teman. Iya. Nah, jadi kita gali dulu. Jadi semua orang punya motif ya Mm-mm. kan untuk melakukan sesuatu, termasuk pakai narkoba. Kita gali dulu di situ. Motifnya apa? Karena apa? Nah, itu baru kan, karena kalau kita udah tahu motifnya, baru kita bisa enak kan ngomongin kenapa. Iya. Ya kan? Ya daripada lu pakai narkoba cuman gara-gara stres doang, Mm-mm. mending ikut gua Ikut misalnya gue yuk. kajian, misalnya Main main futsal. futsal. Kalau yang agama ya kajian, kalau yang olahraga bisa main Main futsal, futsal yuk. atau healing yuk, jalan-jalan yuk ke kota, keluar kota. Nah, it's better gitu kan, daripada buang-buang uang pakai narkoba, menghancurkan diri sendiri karena narkoba gitu kan. Nah, Kalau itu dari kita sebagai temannya. Kalau dari BNNK sendiri ada nggak sih Mbak Mas bentuk penanggulangannya seperti apa untuk mereka Gen Z ini? Yang Ada. sudah terjerumus. Ada. Jadi memang di BNN sendiri itu ada bagian-bagian dan bidang-bidangnya gitu ya. Jadi ada kalau untuk penanganan masalah sudah kecanduan narkoba gitu ya, ada yang namanya rehabilitasi. Iya, ada yang namanya rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu ada dua juga. Ada rehabilitasi rawat jalan gitu ya, dan rehabilitasi rawat inap. Tergantung dari jenis tingkat keparahannya seperti apa. frekuensi pemakaiannya, sudah berapa lama pemakaiannya Iya, gitu. betul. Berarti sebagai keluarga atau teman sebaiknya kalau kita melihat nih setelah kita menasihati, kita lapor nggak atau gimana ke BNN biar dia direhabilitasi gitu. Alih-alih mendiamkan. Kalau teman kitanya mau gitu ya, volunteer, sukarela, boleh datang ke BNN. Boleh ya? Boleh banget. Jadi sebelum melapor ke BNN, kalau bisa dibujuk dulu. Dulu. Maksudnya ibaratnya mau rehab nggak? Ini gratis loh, nggak bayar. Ya kan, gratis nggak bayar. Dan ya kalau misalnya memang masih umur sekolah, itu identitas amat sangat dirahasiakan, karena kita punya klien itu mulai dari SMP SMA kita ada.
Jadi dan identitas dirahasiakan, nggak mungkin satu sekolah tahu, yang tahu hanya keluarga dan juga guru BK. Oke. Jadi seperti itu DFM-annya. Kalau misalnya tahu setelah menasehati diajak untuk rehabilitasi. Betul, karena kenapa banyak orang pakai narkoba rehabilitasi terus balik lagi pakai lagi, itu karena Karena kebanyakan mereka bukan dari keinginan sendiri, ya ya kan? Bukan karena gua capek nih pakai narkoba, aku pengen berhenti ya enggak. Tapi kebanyakan karena ketangkep, terpaksa daripada gua di penjara, mending gua direhab deh nggak apa-apa. Tapi begitu keluar rehab, ya begitu gitu, lagi. relapse lagi gitu. Nah, kumat lagi. Tapi iya memang sih jadi gini, kita harus mengubah paradigma ya gitu ya. Di masyarakat itu harus dirubah paradigmanya bahwa kalau yang sudah kecanduan narkoba itu harus segera diobati. Gitu kan, harus diobati. Karena banyak jadi kalau kami gitu ya, misalkan ke sosialisasi ke masyarakat gitu, banyak masyarakat yang menganggap bahwa ya ampun itu aib gitu. Iya, benar. Bikin malu. Malu gitu keluarga gue Aduh, masa kok depannya pakai gimana gitu ya. narkoba gitu, apa kata tetangga, apa kata orang. Tapi kalau lama-lama didiamkan gitu kan akan semakin parah gitu. Ya itu tadi yang kami Dan bilang, bisa menular. ya tingkat keparahannya akan semakin tinggi gitu. Jadi memang masyarakat kita juga harus dirubah gitu paradigmanya bahwa ada loh pemerintah sudah menyediakan wadah gitu ya, yaitu rehabilitasi bisa untuk digunakan gitu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kayak gitu. Rehabilitasi itu paradigmanya harus diubah. Betul. Ya, Dan paradigma di bukan masyarakat. melulu negatif Jadi gitu ya. penyalahguna narkoba itu orang yang sakit, kita samakan dengan orang yang sakit. Harus segera diobat. Oke, ini ada pertanyaan nih Bang Sule dan Pok Linda. Apa aja yang masuk dalam jenis narkoba itu dari area di Jakarta Barat? Nah, kalau narkotika sendiri kan terdiri dari 3 golongan. Golongan 1 itu tidak digunakan sama sekali dalam pengobatan dan menyebabkan kecanduan yang sangat tinggi. Contohnya itu sabu, ganja, Inex itu masuk di golongan 1. Terus di golongan 2 itu kecanduannya tinggi. Menengah. Tinggi. Ya, tadi kan yang pertama sangat tinggi, yang kedua tinggi dan kadang digunakan dalam pengobatan atau medis. Contohnya itu metadon, terus morfin yang membuat obat bius. Nah, makanya kalau misalnya habis operasi sesar atau habis operasi apapun, itu kalau tiba-tiba tes urin, wah langsung positif. Karena memang pakai narkoba dan di bawah pengawasan dokter. Iya. Nah, yang golongan ketiga, ini kecanduannya cukup tinggi dan sering digunakan dalam pengobatan atau medis. Contohnya itu mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya kodein. Iya. Itu kodein paling banyak ada di obat batuk. Nah, jadi makanya kita kalau misalnya minum obat batuk, apa yang dirasain? Ngantuk. Karena ada zat namanya kodein. Dan itu memang banyak terkandung di obat-obatan. Jadi tidak tutup kemungkinan kalau misalnya kita habis minum obat batuk, terus besoknya dites urin positif, bisa jadi. Tapi zatnya kodein. Nah, biasanya kalau zat kodein ini, biasanya ketika positif ditanya dulu ibaratnya apakah ada konsumsi obat-obatan dalam beberapa waktu belakangan. Jadi nggak langsung tambak, wah situ pakai narkoba ya, situ pecandu ya, ini tarik langsung bawa gitu, enggak. Oke, aduh, serem banget tuh Bang Sule. Betul. Itu aja berarti Itu ya. secara narkotika itu ada 3 golongan, ada lagi golongan psikotropika, golongan 4 itu di bawah aturan Kementerian Kesehatan. Gitu. Ini terakhir harapan bagi generasi sekarang dalam menyikapi fenomena yang terjadi di sekeliling seperti penyalahgunaan narkoba. Dari Bang Sule dulu mungkin, silakan Bang Sule. Aduh, harapannya sih sebenarnya terutama bagi generasi muda sekarang itu jangan mudah lah terkena atau jangan mudah terpengaruh. Ya, jangan mudah terpengaruh terhadap terutama teman-teman rekan sebaya gitu kan. Kita hiburan boleh ya kan, tapi tetap harus ada batasannya ya kan. Dan selalu ingat keluarga, orang tua is nomor uno kan. Nomor one, keluarga itu nomor 1 ya kan. Mau teman kita sebagus apapun, sehebat apapun, kalau kita tidak baik kepada keluarga, kalau keluarga kita tidak harmonis, ya nggak bakal berkah lah. Ya kan, jadi keberkahan itu ada di keluarga, terutama di orang tua. Dari Mbak Linda, harapannya untuk generasi muda? Harapannya ya dari saya pribadi dan BNN gitu ya tentunya. Harapannya sih bagi generasi muda ini bijaklah dalam menggunakan media sosial. Gitu ya, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Terus karena
apa ya, sekarang kan aksesnya banyak banyak dan mudah banget gitu ya diakses gitu. Jadi memang harus benar-benar cari informasi yang benar-benar valid deh gitu. Jangan sampai gitu kan, jangan sampai kita terjerumus hanya karena keingintahuan kita, terus kita searching di media sosial sampai akhirnya kita malah jadi terjerumus gitu. Jadi ya harapan kami sih bijaklah dalam menggunakan media sosial. Kurang-kurangin gitu yang namanya hate comment, ujaran Nah, kebencian gitu kan. Karena kan banyak jadi dibully, jadi bisa dibully juga gitu kan. Jadi munculnya jadi faktor depresi, banyak macam-macam deh gitu. Jadi seperti itu DFM mana bijak menggunakan media sosial. Kalau emang nggak kuat nih tutup aja akun. Mungkin nggak usah dilihat aja. Pakai WhatsApp aja udah. Atau nggak usah pakai WhatsApp, pakai telepon GSM. Boleh pakai SMS. Tapi itu lagi tren konvensional loh. ya. Lagi tren. Di Amerika orang-orang anak muda Gen Z mulai ninggalin yang namanya smartphone. Katanya gitu. biar hidupnya lebih tenang. Biar meningkatkan sosialisasi sama temannya. Mantap. Oke, biar lebih mengenal lagi nih, Bang Sule juga Mbak Linda, mungkin bisa dipaparkan sedikit bagaimana alurnya untuk ikut rehabilitasi dari BNN. Gitu. Oke. Rehabilitasi di manapun ya, di BNN ataupun di IPWL, namanya kita punya IPWL. Jadi itu pastinya seorang penyalahguna narkoba itu harus didampingi oleh keluarga. Jadi baik lagi keluarga harus mengetahui, dan keluarga harus mensupport. Karena tanpa ada dukungan keluarga akan berat dia untuk menjalani rehabilitasi. Ya kan, dengan adanya keluarga dia yakin bahwa walaupun gue seperti ini, walaupun gue penyalahguna narkoba, keluarga gue masih ada di belakang gue. Seolah-olah gitu jadi kan. Jadi harus dengan keluarga bawa ke kita ke rehabilitasi PNN Jakarta Selatan. Terus nanti ada dokter yang akan mengasesmen atau menilai, ya kan, seberapa parah tingkat kecanduan atau penyalahgunaan orang ini. Ya kan, kalau misalnya memang ternyata hasil asesmennya nanti mengharuskan misalnya rawat inap, nah kita akan rujuk ke Lido yang punya fasilitas negara, balai rehabilitasi di Lido. Tapi kalau misalnya enggak, ini belum terlalu parah, masih bisa rawat jalan, kita akan rawat jalan gitu. Sama kayak sakit lah, nggak mungkin kita sakit panu sampai dirawat inap, ya kan. Ya pasti kan ya udah panu doang, udah pulang rawat jalan gitu kan. Nah kalau udah parah baru rawat inap, seperti itu. Jadi seperti itu DFM-nya nih. Terakhir nih, dulu dari tadi ya ada nggak slogan atau kata-kata mutiara, closing statement atau kata-kata motivasi gitu? Ya Mbak Linda dulu. Biasanya paling jago nih nggak sih kata-kata motivasi? Ini sih masih belum berubah ya. Emang Power Ranger berubah. Kalau slogan yang sekarang yang sampai saat ini ya masih digunakan itu adalah war on drugs. War on drugs. Perangi narkoba. Perangi narkoba, war on drugs. Itu sih slogan kita ya, dari slogan BNN. Secara umum. Secara umum itu adalah war on drugs. Hidup bahagia tanpa narkoba. Aku udah. Silakan Bang Sule apa? Oke. Saya bawa pantun boleh? Boleh, silakan. Jalan-jalan ke Australia. Jangan lupa membeli boba. Wahai DFM mania, jangan pernah kau dekati narkoba. Cakep banget. Satu lagi boleh nih, lama-lama jadi kayak palang pintu nih. Silakan. Si Alibaba makan kue cucur. Cakep. Kalau pakai narkoba, masa depan hancur. Oke, DFM mania terima kasih. Lagi nggak jadi jangan. Serius nih. Kebanyakan. Ya udahlah. Terima kasih buat Bang Ahmad Sulaiman, penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Jakarta Selatan, dan juga Mbak Linda Susanti, penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Jakarta Selatan, untuk waktunya pagi ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan. Amin. Tema-tema yang berbeda. Masih tentang narkoba tapi. Siap. Pastinya. Thank you DFM Mania udah menyimak. Nanti buat yang ketinggalan kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta kru, juga Bang Sule dan juga Mbak Linda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.